Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 11 Oktober. 1. Santo Firminus. Santo Firminus lahir sekitar tahun 480 di Narbonne, Perancis pada tanggal 11 Oktober. Ia lahir dari senator dan bangsawan Tonatius Ferreolus, atau dikenal sebagai Tonans Ferreol yang kedua, dan istrinya Industria. Santo Firminus dididik dengan baik oleh pamannya yang berusia 80 tahun, Ruricius atau Rorais, yang adalah seorang bangsawan. Pamannya menjabat sebagai uskup ketiga Uzes dari tahun 533 hingga 538. Santo Firminus kemudian menggantikan pamannya sebagai uskup Uzes. Pada tahun 538, ia menandatangani Konsili Orleans keempat dan kelima masing-masing pada tahun 541 dan 549. Pada tahun 551, ia membantu Konsili kedua Paris. Pada saat itu, Uskup Uzes berada di bawah Keuskupan Agung Metropolitan Arles. Santo Firminus adalah murid spiritual Santo Caesarius dari Arles. Dia meninggal 15 tahun setelah dia menjadi uskup, pada tahun 553. Santo Firminus dihormati secara lokal sebagai Santo Firmin dan reliknya terletak di Katedral Uzes. 2. Paus Yohanes ke-23. Lahir sebagai Angelo Giuseppe Roncalli di Soto il Monti, Italia pada tanggal 25 November tahun 1881, Paus Yohanes ke-23 terpilih sebagai Paus pada tanggal 28 Oktober tahun 1958. Ia meninggal pada tanggal 3 Juni tahun 1963 di Roma dan dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 3 September tahun 2000. Angelo adalah anak keempat dari 14 bersaudara, lahir dari orang tua yang saleh. Pendidikan agamanya dipercayakan kepada ayah baptisnya, yang menanamkan dalam dirinya rasa cinta dan kekaguman yang mendalam terhadap misteri Tuhan. Ia masuk seminari menengah pada tahun 1892 pada usia 11 tahun, menjadi Fransiskan sekuler pada tahun 1896 dan pada tahun 1901 ia masuk seminari Kepausan Romawi. Saat ditahbiskan pada tahun 1904, dia diangkat menjadi sekretaris uskup Bergamo dan mengajar di seminari. Teman baiknya di antara para kudus selama periode pembentukan ini adalah Santo Charles Borromeo dan Santo Francis de Sales, dua intelektual terkemuka dan juga pastor yang tangguh. Ia menjabat sebagai pastor militer selama Perang Dunia Pertama, menjabat sebagai direktur spiritual di sebuah seminari, dan pada tahun 1921 menjabat sebagai presiden masyarakat penyebaran iman di Italia. Pada tahun 1925 Pius ke-11 mengangkatnya menjadi uskup dan mengirimnya ke Bulgaria sebagai pengunjung apostolik. Untuk moto episkopalnya dia memilih Obedientia et Pax. Pada tahun 1935 dia ditugaskan ke Turki dan Yunani di mana dia melayani masyarakat Katolik dan terlibat dalam dialog dengan Kristen Ortodoks dan Islam. Selama Perang Dunia Kedua ia menggunakan sarana diplomatiknya untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang Yahudi dengan memberikan jalan yang aman bagi mereka. Ia diangkat menjadi kardinal dan patriark Venesia pada tahun 1953 dan merupakan seorang pastor yang sangat dicintai, mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk kesejahteraan umatnya. Terpilih sebagai paus setelah kematian Paus Pius ke-12, ia adalah contoh seorang paus yang pastoral, seorang gembala yang baik yang sangat memperhatikan domba-dombanya.
Keprihatinan ini ia nyatakan dalam ensiklik sosialnya, khususnya Pacem in Terris, tentang perdamaian di dunia. Namun tindakan terbesarnya sebagai paus tidak diragukan lagi adalah inspirasinya untuk mengadakan Konsili Vatikan II, yang dibukanya pada tanggal 11 Oktober tahun 1962. Semangat Paus Yohanes yang penuh kesederhanaan, kebaikan yang mendalam, dan kehidupan doa yang mendalam terpancar dalam segala hal yang ia lakukan, dan mengilhami orang-orang untuk dengan penuh kasih memanggilnya, Paus Yohanes yang baik. Ia dikanonisasi oleh Paus Fransiskus di lapangan Santo Petrus pada tanggal 27 April tahun 2014, bersama dengan orang yang membeatifikasinya, Paus Santo Yohanes Paulus II. Santo Firminus dan Paus Santo Yohanes ke-23, doakanlah kami. MAP TV Channel.